Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga dengan taufik dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan kembali pembahasan kita terkait dengan ilmu yang sangat penting untuk kita pelajari, yaitu ilmu faraid, ilmu yang terkait tentang membagi warisan atau membagi peninggalan si mayit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi kita semua. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas asar tentang keutamaan ilmu faraid ini, baik itu dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang pentingnya ilmu faraid menurut para ulama kita, para ulama kaum muslimin. Ulama kita dari dulu hingga sekarang, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari zaman para sahabat, memiliki perhatian yang sangat tinggi, perhatian yang sangat besar tentang ilmu faraid ini, ilmu warisan ini. Sehingga mereka menyibukkan waktu mereka dengan mengarang buku-buku atau kitab-kitab terkait tentang ilmu ini. Mereka mengajarkan di majelis-majelis mereka. Mereka menulis di dalam kitab-kitab mereka. Baik kitab itu kitab secara khusus maupun di kitab fikih secara umum. Bab faraid adalah bab yang besar ditaruh oleh para ulama. Mereka saling bermuzakarah satu sama lain. Mereka saling mengisi satu sama lain terkait tentang ilmu ini. Sehingga para ulama ketika menulis kitab tentang faraid, ada dari mereka yang menulis dengan tulisan yang ringkas, ada juga yang menulis dengan tulisan yang panjang lebar. Maka semuanya ini merupakan sebagai sebuah tanda akan perhatian yang sangat luar biasa dari para ulama, perhatian yang sangat besar dari mereka. Tidak ada tujuan lain dari semua ini kecuali untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak ada niat lain dari semua ini supaya ilmu ini terjaga. Supaya ilmu ini diketahui dari generasi ke generasi. Supaya setiap orang yang membagi warisan terkait tentang harta peninggalan, mereka ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menerima keputusan Allah Azza wa Jalla. Tidak ada kebencian dalam hati, karena ini merupakan keputusan Allah Azza wa Jalla. Para ulama melakukan hal ini semata-mata ingin mengamalkan apa yang diperintahkan, dianjurkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terkait tentang ilmu ini. Karena memang kebutuhan umat tentang ilmu ini sangatlah besar. Coba kita perhatikan di daerah kita. Kita perhatikan di kampung kita. Kita lihat dari mereka, ada nggak yang paham betul tentang ilmu? Bisa jadi dalam kampung yang luas, dalam daerah yang luas, tidak ditemukan. Atau ditemukan hanya beberapa gelintiran orang saja. Atau ada orangnya, namun kadang berat orang untuk mengamalkan ilmu ini. Karena terkait tentang harta. Ia akan merasa ketika harta itu dibagi sesuai dengan apa yang diputuskan oleh Allah, akan kurang apa yang selama ini telah ia kuasai. Apa yang selama ini telah ia pegang dari harta-harta peninggalan tersebut. Maka butuh perhatian bersama tentang ilmu ini. Semangat bersama tentang ilmu ini. Mari kita belajar. Mari kita menuntutnya. Karena ini ilmu merupakan ilmu yang sangat penting. Hingga para ulama-ulama kita saling mewasiatkan tentang ilmu ini. Supaya mereka memiliki perhatian dan belajar serta mengajarkan. Sebagaimana perkataan Amirul Mukminin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ta'allamul fara'idha fa innaha min dinikum." Pelajarilah ilmu faraid, karena ia adalah bagian dari agama kalian. Agama ini. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan bahwasanya tidak ada di dalam Al-Quran suatu rincian yang sangat rinci di dalam sebuah perintah, di dalam sebuah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali ilmu faraid ini. Kecuali ilmu warisan. Salat, kalau kita lihat di Al-Quran secara umum, aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikanlah salat, dirikanlah zakat, bayarlah zakat. Tidak dijelaskan di dalamnya bagaimana cara sholat itu. Nabi SAW yang menjelaskan. Tapi faraid secara langsung dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketentuan pembagian diturunkan dari langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pembagian setengah, pembagian 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6, Allah yang tentukan. Siapa yang dapat, siapa yang tidak dapat, Allah yang tentukan. Kenapa ia mendapatkan segini ketika ada anak, kemudian mendapatkan jumlah yang lebih banyak atau lebih sedikit ketika tidak ada anak misalnya? Siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perhatian para ulama tentang ilmu ini sangatlah tinggi. Pelajarilah faraid karena dia bagian dari agama kalian.
Dan ungkapan yang lain juga dari Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, "Idza tahaddatstum fatahaddatsu bil fara'id, wa idza lahautum falhu bir ramyi." Jika kalian ingin berbicara, ingin berdiskusi, ingin ngomong, ingin menyampaikan, bicaralah dengan faraid. Artinya pembicaraan tentang ilmu ini. Diskusikan. Karena ilmu ini ilmu yang butuh praktik. Bagaimana cara membagi dengan pembagian yang benar? Harus ada praktik nyata. Sehingga betul-betul kita pahami ilmu ini. Buat permasalahan-permasalahan. Ketika ada orang meninggalkan si A, si B, si C. Si A ini adalah bapaknya, si B ini adalah istrinya, ini adalah ibunya, ini adalah saudaranya. Bagi dia. Ini berapa dapatnya? Ini kenapa tidak dapat? Ini kenapa dapat sekian? Kok tidak sekian? Itu didiskusikan. Begitu juga wa idza lahautum falhu birrami. Jika engkau ingin bermain, maka bermainlah dengan panahan. Ya, latihan memanah. Inilah pentingnya ilmu faraid. Begitu juga dalam hadis yang lain, artinya dalam ungkapan yang lain dari ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin, "Ta'allamul fara'idha wan nahwa was sunnah kama ta'allamuna al-Qur'an." Pelajarilah faraid. Pelajarilah nahu dan pelajarilah sunnah sebagaimana kalian mempelajari Al-Quran. Pelajari faraid. Ini adalah ilmu yang penting, yang sangat penting. Ia adalah bagian dari agama. Begitu juga nahu. Penting kita mempelajari nahu sehingga kita tidak salah di dalam memahami dalil, tidak salah di dalam memahami kitabullah, tidak salah di dalam memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak salah di dalam memahami agama ini. Karena di dalam bahasa Arab ada harakah. Harakat itu menentukan makna, apa artinya. Apakah dia berbaris bawah atau berbaris atas? Atau sukun atau apa? Ini apa tandanya? Ilmu bahasa Arab, ilmu nahu. Sehingga para ulama memiliki perhatian yang sangat besar tentang ilmu ini. Karena ilmu ini digunakan untuk memahami dalil. Baik dari kitabullah maupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pelajari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa taf'alu", kalau kalian tidak melakukannya, beliau menafsirkan ayat ini dengan "Illam ta'khudul miras bima amarakumullah", jika kalian tidak mengambil warisan dengan cara yang telah diperintahkan kalian oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk mengamalkan, mengambil harta peninggalan sesuai dengan warisan, sesuai dengan ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Jika kita tidak ridha, ingin mengambil yang bukan hak kita, ingin mengambil hak orang lain atau tidak memberikan orang lain haknya, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Karena kita apa? Karena kita sudah melenceng dari apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada yang tidak ridha. Akan ada yang puas dengan kepuasan yang tidak diridhai oleh Allah. Karena ia telah mengambil yang bukan haknya. Maka amalkan ilmu ini.
Bagaimana cara kita mengamalkan? Awali ia dulu dengan mempelajarinya. Sehingga kita tidak perlu harus berdebat, harus bertengkar. Karena ingin mengambil bagian yang banyak. Tidak ridha dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi fitnah dan kerusakan yang besar. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an wa la yuhsinul fara'id kamathali burnus la ra'sa lahu." Perumpamaan orang yang membaca Al-Qur'an, artinya dia hafal Al-Qur'an, dia paham ayat, dia memahami tafsiran-tafsirannya, akan tetapi wala yuhsinul fara'id, dia tidak bisa ilmu fara'id, tidak bisa ilmu warisan. Itu merupakan umpama seperti burnus, seperti pakaian. Burnus itu pakaian yang ada topinya, kayak pakaian-pakaian yang kita lihat sekarang, yaitu pakaian orang-orang Maghribi, orang-orang Maroko. Itu jubahnya langsung dengan penutup kepalanya, itu namanya burnus. Nah, orang yang mempelajari Al-Quran, orang yang memahami Al-Quran, orang yang menghafal Al-Quran, akan tetapi ia tidak bagus di dalam pembagian warisan, ia tidak bisa ilmu faraid, itu seperti burnus yang tidak memiliki penutup kepala. Bukan burnus jadinya. Bagaimana yang sudah kita katakan kemarin bahwasanya mempelajari ilmu faraid ini hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi mari kita berusaha untuk mempelajarinya, karena ini merupakan ilmu yang sangat penting. Wa kanatil faraid min ajalli ulumis sahabah wa munadharatihim radhiyallahu anhum. Bahwa sungguhnya ilmu faraid ini merupakan ilmu yang sangat dimuliakan, ilmu yang sangat agung dari ilmu-ilmunya para sahabat. Dan ini merupakan sebagai munazarah, diskusi antara mereka radhiyallahu anhu. Mereka mempelajari ilmu ini, saling memberikan masukan tentang ilmu ini. Maka sangat penting bagi setiap kaum muslimin, terutama pada hari ini, untuk memiliki perhatian juga tentang ilmu faraid ini. Sebagaimana para salafus saleh, sebagaimana para sahabat memiliki perhatian. Tidak ada tujuan lain sebagaimana kita katakan tadi, kecuali untuk menjaga wasiatnya Rasulullah SAW, untuk menjaga agama ini, untuk menjaga syariat ini. Karena ini terkait tentang harta, yang mana pada umumnya semua kita cinta sama dunia, cinta sama harta. Karena dunia ini hijau, manis, menggiurkan. Sehingga kalau kita tidak tunduk terhadap syariat Allah terkait tentang harta, kita akan melanggar, mengambil yang bukan hak kita, mencegah orang dari haknya. Karena ini terkait harta. Banyak orang yang tidak kuat ketika diuji dengan harta. Kenapa orang itu sampai menipu? Terkait harta. Sampai membunuh terkait harta. 3. Tegur sapa antar keluarga terkait harta. Inilah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya setiap kita memberikan bagian yang besar dengan ilmu ini. Mungkin itu lembaga pendidikan atau halaqah-halaqah di masjid. Hendaknya kita punya kajian tentang ini, mengkaji tentang ilmu faraid.
Kalau di sekolah, misalnya di sekolah Islam, ada jamnya tentang faraid. Jam yang cukup. Supaya dia tidak dilupakan oleh manusia. Supaya ia tidak hilang. Tetapi sangat disayangkan, kalau kita melihat kepada secara keumuman, pertama dari sisi waktu, sangat diberikan waktu yang sedikit untuk ilmu ini. Bahkan ada yang tidak ada pelajaran ilmu ini. Baik muhadarah di masjid, jarang kita temukan ada kajian tentang faraid ini. Atau di sekolah, atau di lainnya, atau dari sisi penuntut ilmunya juga. Ketika mempelajari faraid, terkesan ilmu ini sangat rumit, sangat susah, sehingga malas mempelajarinya. Tidak mau berusaha. Oh, saya tidak paham. Bagaimana cara membaginya? Saya tidak paham kenapa dia... Karena tidak dipelajari. Karena sebab demikian, marilah kita memiliki ihtimam di dalam ilmu ini. Karena para ulama-ulama kita memiliki perhatian tentang ilmu ini. Tidak ada lain tujuan kita kecuali mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, supaya kita kaum muslimin mengamalkan apa yang sudah ditentukan dan menjadi keputusan Allah Azza wa Jalla terkait tentang cara membagi warisan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم